ES, 32 tahun, warga desa Sumber Urip, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tewas mengenaskan depan halaman salah satu warga setempat setelah dikeroyok 13 orang tetangganya. Residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara ini nampaknya tidak jera. Ia masih mengganggu tetangga dengan mencuri di rumah tetangga, bahkan mengancam ibu-ibu hendak diperkosa. Karena resah dan geram dengan ulah ES, akhirnya warga mengeroyok korban hingga tewas di depan rumah salah satu warga. Kurang dari 24 jam, tim Macan Wilis Polres Nganjuk berhasil mengamankan 8 dari 13 tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur. Kedelapan pelaku masing-masing EFD, MA, RON, HAR, HF, TI, FJ, dan MUH. Kedelapannya adalah tetangga korban. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP I Gusti Agung Ananta, kepada sejumlah wartawan mengatakan saat ini 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal masih menjalani pemeriksaan di ruang unit 4 Satreskrim Polres Nganjuk. Dari 13 tersangka, polisi berhasil mengamankan 8 pelaku. Ia juga meminta kepada 5 pelaku yang telah ditetapkan DPO untuk segera menyerahkan diri. Terkait dengan pengungkapan kasus kurang dari 1 kali 24 jam terkait pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, pasal 170 ayat 1, 2, ketiga E, di mana ancamannya adalah 12 tahun penjara, di mana pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 ada korban inisial E, S, itu ditemukan tidak bernyawa di Dusun Sumber Urip, Kecamatan Berbek, Nganjuk. Setelah itu Bapak Kapolres dengan tugas Reskrim dengan Polsek mendatangi TKP. Kita melaksanakan olah TKP, di mana pada saat itu kondisi korban sangat mengenaskan. Kondisi meninggal di tempat dengan luka di kepala, tangan, kaki patah, dan luka sayatan di beberapa tangan, dinyatakan meninggal dunia. Dan kita melakukan penyelidikan berkat bantuan dan kerja keras dari tim dan juga bantuan dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Kita berhasil mengamankan 8 tersangka, di antaranya 6 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Namun dalam hal ini karena ancaman 12 tahun sehingga anak-anak juga nanti akan diproses secara hukum dan bisa kita lakukan penahanan. Motifnya apa dan ya. Motif dari para pelaku ini adalah di mana korban inisial ES ini merupakan residivis 4 kali, di antaranya adalah Polres Nganjuk, Madiun, dan Polres Kediri. Di antaranya pernah melakukan pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, dan juga kasus narkoba. Nah, yang bersangkutan ini sering melakukan pemalakan di sekitar warga sekitar di dusun sana, menggedor, bahkan juga memaksa para istri di sana juga untuk mengancaman untuk diperkosa. Itu sering. Nah, oleh sebab itu dari beberapa korban ini timbul niatan pada malam hari Sabtu tanggal 26, di mana yang bersangkutan ini berkumpul. Dan yang korban lewat dari 8 tersangka total, ya ada 5 yang DPO, masih kita DPO, melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu besi ya. Setelah itu terjatuh secara serentak. Ada 3 kelompok yang terbagi. Dari 13 orang tersebut bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban dengan ya membacok dan juga melemparkan kayu kepada batu yang ada di sekitar TKP, sehingga yang korban meninggal di tempat kurang lebih kejadian pukul 23.00. Pengeroyokannya berarti direncanakan gitu. Ya, ini kita masih dalami apakah nanti mengarah ke 340. Tapi sementara ini dari hasil pemeriksaan bahwasannya yang bersangkutan ini memang ada beberapa yang spontanitas, sehingga kita masukkan ke pasal 170 KUHP. Ya, jadi melakukan pengeroyokan bersama-sama menyebabkan meninggalnya seseorang. Nah, itu di hadapan muka umum, jadi kita langsung melakukan upaya tegas ya. Dan saya juga mengharapkan dari 5 orang DPO ini harap menyerahkan diri. Kalau tidak kita akan kejar dan kita akan tangkap proses sesuai dengan aturan.
bahwasannya tidak dibenarkan melakukan persekusi ataupun hakim sendiri, walaupun yang bersangkutan korban ini adalah seorang residivis, bahkan juga sering meresahkan masyarakat. Ya, jadi tidak boleh, sekali lagi tidak boleh melakukan upaya persekusi main hakim sendiri oleh masyarakat. Sehingga negara kita negara hukum, Polres Nganjuk atas perintah Bapak Kapolres kita akan menindak tegas terkait dari perkara ini. Sementara, 2 pelaku lainnya karena masih di bawah umur diperiksa di unit PPA. Pasal yang disangkakan 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.